Kaisar Perang Bab 291-300. Bab 291. Pernikahan Besar. Novel Tun. 1 bulan telah berlalu dan Xiao Yuan sudah sepenuhnya pulih dari lukanya. Seluruh benua Xian dihebohkan dengan upacara pernikahan Xiao Yuan dan Menara Pil saat ini sudah membuat persiapan besar. Menara Pil dipenuhi hiasan pernikahan dan mereka saat ini bersukacita. Kota Menara Pil saat ini penuh dan sesak, bukan hanya mereka dari kekuatan besar yang menghadirinya namun banyak orang biasa yang juga ingin melihat pahlawan muda dan mendapatkan sedikit keberuntungan. Huyan sendiri terlihat tidak menahan diri dalam menyenangkan dirinya, dia membagikan banyak hal untuk memperingati hari pernikahan anaknya dan mengosongkan semua simpanan Xiaorong. Sekumpulan hadiah berserakan di lantai dan hampir setinggi bukit. Hampir semua kekuatan besar di benua Xian berkumpul dan memberikan wajah untuk Xiao Yuan. Bisa dikatakan bahwa sekarang Menara Pil mencapai posisi atas melebihi ketiga keluarga. Mereka memiliki 4 orang kultivator tingkat origin dan ratusan orang yang berada di tingkat penciptaan. Walaupun Xiao Yuan berasal dari keluarga Xiao namun sekarang dia adalah seorang pria mandiri yang memiliki posisi sebagai ketua Menara Pil. Xiao Yuan dengan pakaian pengantin berdiri di depan pintu dan menyapa semua orang yang datang. Dirinya sedikit malu dan merasa bahwa ibunya bertindak berlebihan hanya untuk acara pernikahan. Karpet merah membentang sangat luas di sepanjang pintu masuk Menara Pil dan dipenuhi sukacita bagi setiap orang yang hadir. Di dalam aula utama Master Sekte Ruan, Hong Xian dan Liu Zi terlihat mengakrabkan diri. Bagaimanapun mereka akan menjadi satu keluarga di masa depan dan hal ini memang sangat dibutuhkan. Gelombang aura menyebar dari atas langit dan sebuah kereta yang ditarik oleh bis dengan hiasan pengantin perlahan turun. Lihat, para pengantin wanita sudah tiba, teriak semua orang yang terlihat penasaran. Lei Yunting, Kailin dan Qin Yue perlahan turun dari kereta, mereka bertiga memakai pakaian pengantin mereka dan kecantikan yang luar biasa terpancar dari ketiganya. Semua mata tertuju kepada mereka dan mengagumi keindahan yang tidak tertandingi dari sosok mereka bertiga. Perlahan mereka berjalan ke depan dan Xiao Yuan sudah menunggu mereka di depan pintu. Semua keluarga menempati kursi mereka dan Xiao Sheng duduk di paling atas sebagai orang yang paling tua di sana. Di bawahnya terdapat keluarga lainnya dari semua pihak dan untuk meresmikan pernikahan mereka. Pengantin pria dan wanita dipersilakan untuk masuk dan memberi penghormatan kepada setiap keluarga untuk mendapatkan berkat dan keselamatan. Xiao Yuan membawa mereka masuk dan memberi hormat kepada anggota keluarganya. Xiao Sheng mengangkat tangannya dan tersenyum bahagia melihat hal ini. Setelah itu mereka berempat saling berhadapan dan memberi hormat satu sama lain, senyuman bahagia terlukis indah di wajah semua orang. Xiao Sheng berdiri dan mengumumkan, mulai sekarang kalian resmi menjadi suami istri. Suami yang baik akan terus melindungi istrinya dan istri yang baik akan membaktikan jiwa raganya hanya untuk suami mereka. Semoga kalian selalu bahagia dan doa kami akan selalu ada untuk kalian. Xiao Yuan, Lei Yunting, Qin Yue dan Kailin memberi hormat, mulai sekarang mereka resmi menjadi suami dan istri. Tidak ada kebahagiaan yang lebih mereka harapkan dari hal ini. Semua orang bersorak karena pernikahan ini berjalan lancar, kembang api yang besar mulai terdengar dari luar dan memenuhi langit sore yang indah. Mereka berempat menemui para tamu dan ucapan selamat datang silih berganti. Xiao Yuan sedikit kerepotan karena banyaknya tamu yang datang dan dipaksa menemani mereka untuk minum. Malam hari suara kembang api semakin keras dan langit kota Menara Pil terlihat sangat indah, semua tamu terlihat sangat puas dan Xiao Yuan berniat untuk mundur. Xiao Yuan membawa mereka bertiga dan pergi ke puncak Menara Pil. Mereka berempat melihat kembang api dan menikmati saat-saat bahagia mereka. Lei Yunting melihat wajah Xiao Yuan dan berkata, ngomong-ngomong bagaimana caramu akan pergi ke dunia yang lebih tinggi nanti? Qin Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari, itu bukanlah hal yang baik, sekarang Xiao Yuan adalah suami kita dan kita tidak bisa bicara formal seperti itu. Lei Yunting dan Kailin sedikit malu dengan hal ini, namun apa yang dikatakan Qin Yue memang benar dan jika hal ini didengar orang lain maka tidaklah pantas. Dengar itu, contohlah Qin Yue, cepat panggil aku suami. Xiao Yuan merasa sangat senang menggoda mereka. Baik suamiku, kata Lei Yunting dan Kailin dengan malu. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, kita sudah membahasnya bukan? Aku akan melewati wilayah terlarang dan berusaha menerobos tingkat origin lapisan ketiga sebelum pergi. Qin Yue dan Kailin akan tetap tinggal di sini dan menjaga Menara Pil, tapi masih butuh waktu yang lama sebelum aku berangkat. Bab 292. Malam yang indah. Qin Yue dan Kailin sebenarnya sedikit enggan untuk berpisah dengan mereka berdua, tapi mereka tidak bisa mengeluhkan hal ini kepada Xiao Yuan. Lei Yunting menemukan jati dirinya dan berniat untuk bertemu orang tuanya, sedangkan Xiao Yuan harus pergi dan menjadi pria yang dapat diakui oleh keluarga Lei Yunting. Walaupun mereka tidak tahu pasti seberapa kuat keluarga asli dari Lei Yunting, namun dapat dipastikan kalau itu sangat luar biasa. Qin Yue sudah berusaha membujuk Xiao Yuan untuk ikut, namun kondisi Xiao Yuan tidak memungkinkan untuk membawanya. Xiao Yuan akan melewati saluran ruang hampa melalui wilayah terlarang, di sana terdapat api yang sangat beracun dan Bing juga melarangnya. Jadi Qin Yue hanya bisa patuh dan menyalahkan dirinya sendiri yang belum cukup kuat. Xiao Yuan memiliki kekebalan terhadap racun dan memudahkannya untuk bergerak. Oh, aku baru ingat, Chen Jian dan yang lainnya sudah mengatur pembangunan istana yang sangat megah.
Tepatnya berada di kota wilayah terlarang dan di sana akan menjadi tempat tinggal kita nanti. Kata Qin Yue dengan jujur. Kenapa mereka selalu bertindak tanpa izin dariku? Kata Xiao Yuan dengan kesal. Kailin tertawa dan berkata, sekarang suami merupakan penguasa sejati di benua Tianxuan, semua ini sudah diatur oleh ayah dan ibu. Jadi suami tidak akan mungkin bisa menolaknya. Qin Yue mengangguk dan tidak peduli dengan tempat dia tinggal, bahkan jika dia harus tinggal di tempat yang kecil dia juga tidak akan menolak selama Xiao Yuan senang. Lei Yunting juga memikirkan hal yang sama, namun dia lebih suka sekte langit yang sekarang di benua Xian. Potensi yang bisa mereka capai lebih baik daripada di benua Tianxuan, tapi bukan berarti tempat yang lama tidak berguna. Mereka bisa membuka sekte bagian cabang dan hanya menempatkan murid luar di sana untuk berlatih. Hal ini bisa digunakan sebagai distribusi yang baik, selama ada Xiao Yuan dan dirinya siapa yang berani tidak memberi wajah bagi sekte langit. Sudahlah, apa yang terjadi biarlah terjadi, lagi pula kita harus menyelesaikan sesuatu yang lebih penting. Xiao Yuan berkata dengan santai. Mereka bertiga terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan secepat mungkin. Hehehe, kita adalah pengantin baru dan mari kita nikmati malam pengantin yang panjang ini. Kata Xiao Yuan dengan tidak sabar. Qin Yue dan Kailin mengangkat tangannya, biarkan saudari Lei Yunting terlebih dahulu. Lagi pula dia yang pertama kali, kami tidak bisa mendahuluinya. Lei Yunting merasa malu dan mengutuk mereka berdua di dalam hatinya, walaupun dia tidak membenci hal ini tetapi tidak seharusnya mereka mengatakan hal yang memalukan secara terang-terangan. Hahaha, tidak ada nomor 1 atau 2, kalian semua sama saja bagiku. Daripada aku harus memilih maka lebih baik aku membawa kalian bertiga sekaligus, aku cukup mampu untuk mengatasi kalian bertiga. Xiao Yuan membungkus mereka dengan origin Qi dan membawanya terbang ke arah mansion miliknya. Ruangan mereka sudah dihias cukup cantik dan aromanya sangat wangi, Xiao Yuan melempar mereka ke tempat tidur dan melucuti pakaian mereka satu persatu. Tanpa pikir panjang dia mulai bercinta dengan mereka bertiga sekaligus, serangan nakal terdengar sangat keras dan tidak ada satupun dari mereka yang menahan diri. Di sisi lain Xiao Sheng melihat Xiao Yuan pergi dan menggelengkan kepalanya, bocah itu sedang menikmati dirinya sendiri dan terlihat sangat bersemangat, itu tidak jauh berbeda dengan dirimu sewaktu muda. Xiao Rong menuangkan anggur di gelas ayahnya dan berkata, tolong jangan bercanda. Jika Huyan mendengar hal ini dia akan marah, jelas aku lebih baik dari anak itu. Bahkan aku hanya memiliki satu istri. Lebih baik dari mana? Xiao Sheng mengerutkan keningnya, bakatmu itu luar biasa namun kau terlalu membuang waktu ketika masih muda. Terlebih kau sebenarnya ingin menambah istri namun tidak memiliki keberanian, anakmu itu adalah generasi pahlawan muda. Bahkan mendapatkan ketiganya adalah hal yang baik. Semua anggota keluarga Xiao setuju dengan perkataan Xiao Sheng, terlebih ketika kakak Xiao Yuan yang sangat iri dengan nasib baik adiknya. Bahkan Yun Xuang yang merupakan kecantikan pertama di benua Xian dibuat patah hati oleh adiknya. Jika Xiao Yuan menunjukkan wajahnya maka sekumpulan wanita cantik akan berbaris demi mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya. Lei Yunting berada di tingkat origin lapisan ketiga, Qin Yue sendiri berada di lapisan pertama dan Kailin di tingkat penciptaan lapisan kedua. Abaikan soal tingkat penciptaan, Kailin merupakan bakat alkemis yang luar biasa dan dapat memurnikan pil roh tingkat origin yang menyaingi Xiao Yuan. Xiao Sheng melanjutkan, barisan keluarga ini sudah cukup untuk mengguncang benua Xian, tidak salah jika menyebut mereka sebagai yang terkuat di seluruh dunia. Bab 293, Mundur. 2 hari sudah terlewati sejak pernikahan dilangsungkan. Xiao Yuan duduk di dekat jendela dan menghirup udara segar, ketiga istrinya sedang tidur bersama dan terlihat sangat kelelahan. Semua tamu sudah kembali ke tempat mereka dan menara pil masih belum beroperasi, semua orang sedang memperingati hari bahagia ketua mereka dan akan tutup selama 1 bulan. Qin Yue perlahan bangun dan merasa tenggorokannya kering, dia perlahan bangun dan menuangkan air untuk dirinya sendiri. Kain merah menutupi tubuhnya dan Xiao Yuan segera menangkapnya ke dalam pelukannya. Apakah kau masih belum puas? Tanya Qin Yue dengan santai. Sudah cukup, Xiao Yuan mencium lehernya yang putih dan memeluk Qin Yue dengan erat. Baguslah, lebih dari ini kami akan hancur di tanganmu, kata Qin Yue dengan jujur. Lupakan, apa yang kalian rencanakan selanjutnya? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Kami kosong dan akan beristirahat. Jawab Qin Yue dengan tegas. Apakah istriku yang cantik ini memiliki kenalan seorang penyuling artefak tingkat origin? Tanya Xiao Yuan dengan penuh harap. Seperti alkemis yang dulu, benua Xian juga tidak memiliki penyuling artefak tingkat origin, paling banyak juga mereka yang berada di tingkat penciptaan. Apakah suami ingin memberi kejutan bahwa dapat menyuling artefak tingkat origin? Tanya Qin Yue dengan penasaran. Kalau yang satu ini aku menyerah. Aku tidak memiliki pengetahuan apapun. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Qin Yue tertawa kecil dan berpikir kalau Xiao Yuan akan memberinya sedikit kejutan seperti yang terakhir kali dia lakukan. Kesulitan penyuling artefak juga tidak rendah dan hanya beberapa orang di masa lalu yang mampu membuat artefak tingkat origin. Xiao Yuan berpikir kalau dia membutuhkan pedang yang bagus dengan kekuatannya yang sekarang, dia sudah kehilangan pedang Dewa Petir yang merupakan salah satu artefak miliknya yang berharga.
Kerugian ini merupakan sesuatu yang tidak terukur mengingat pedang Dewa Petir selalu membantunya dalam membunuh musuhnya. Xiao Yuan mungkin bisa memadatkan niat pedang namun itu tidak akan sebaik seperti saat menggunakan pedang Dewa Petir. Sekarang dia hanya memiliki busur kegelapan, namun seharusnya itu sudah cukup untuk menghadapi musuh yang kuat. Xiao Yuan berdiri dan memakai pakaiannya, Qin Yue terlihat malas dan kembali ke kamarnya. Kailin dan Lei Yunting masih tertidur, Xiao Yuan tidak berencana untuk mengganggu istirahat mereka dan pergi keluar mencari udara segar. Xiao Yuan pergi ke menara pil dan masuk ke dalam ruangannya, dia melihat pemandangan di bawah dan merasa sangat puas karena dia berhasil kembali hidup-hidup. Han Jun mengetuk pintu dan masuk memberi salam, "Ketua." "Duduklah, ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Xiao Yuan memintanya untuk duduk. Han Jun duduk dengan santai dan penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan Xiao Yuan dengannya. "Aku akan jujur, dalam beberapa tahun ke depan mungkin aku akan pergi untuk waktu yang lama dan melangkah ke dunia yang baru. Karena aku mengemban menara pil dan menjadi ketua, maka aku harus membicarakan ini denganmu." Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, "Aku berniat untuk mundur. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku memang tidak bisa terus berada di sini untuk membimbing kalian." Han Jun sedikit terkejut dan memahami maksud Xiao Yuan, menara pil membutuhkan seorang pemimpin dan Xiao Yuan akan pergi untuk waktu yang lama. Kursi dari ketua tidak bisa kosong untuk waktu yang lama, Xiao Yuan paham betul dengan kondisi ini dan berniat untuk mundur. "Apakah ketua bermaksud untuk memberikan tanggung jawabnya kepadaku? Kalau begitu aku tidak ingin menerimanya." Han Jun berkata dengan tegas. Han Jun sudah tahu betapa sulitnya menjadi ketua menara pil, lebih baik untuk menjadi alkemis biasa dan dia akan memiliki banyak waktu untuk berlatih daripada mengurus proposal dari segala arah. "Jika kau tidak mau maka aku juga tidak akan memaksamu, tapi berikan aku saran siapa yang pantas?" tanya Xiao Yuan dengan santai. Han Jun berpikir sebentar dan tersenyum, "Aku memiliki ide yang bagus." Jujur saja kehadiran ketua dan yang lainnya membuat menara pil semakin hebat, jadi sebenarnya ketua tidak perlu turun jabatan. Singkatnya ketua bisa menunjuk Nona Kailin sebagai pengganti sementara ketua. Han Jun melanjutkan, "Nona Kailin memiliki kemampuan yang hebat dan menyaingi para master alkemis tingkat origin. Terlebih sebagai istri dari ketua menara pil seharusnya ini akan baik-baik saja. Aku akan meminta pendapatnya nanti, akan tetapi bagaimana jika mayoritas anggota tidak setuju dengan hal ini?" Xiao Yuan bertanya dengan dingin. "Hanya orang bodoh yang akan berani menantang ketua. Bahkan jika mereka berani menolak, aku secara pribadi akan menendang mereka semua dari menara pil," kata Han Jun dengan sungguh-sungguh. Bab 294. Selalu bersama. Han Jun mempertimbangkan semua kemungkinan, Xiao Yuan adalah faktor penting dalam kemajuan menara pil. Kailin sendiri juga sangat berbakat dan selama mereka mendapatkan perlindungan dari Xiao Yuan, maka secara otomatis keselamatan semua alkemis menara pil akan terjamin. Tidak ada alasan bagi Han Jun untuk mengganti ketua menara pil, jika ada seseorang yang jauh lebih baik dari Xiao Yuan untuk menjadi ketua maka itu merupakan Kailin. "Kita abaikan dulu masalah ini sebelum aku mendiskusikannya dengan Kailin," bicara dengan benua Tianxuan. "Aku dengar kalian membuat istana untuk diriku di sana, kenapa kalian tidak memberitahuku sebelumnya?" Xiao Yuan bertanya dengan santai. Ketua sedang tidak sadarkan diri waktu itu dan rapat ketiga keluarga yang memutuskannya, bisa dikatakan mereka tidak bisa membiarkan benua Tianxuan menjadi sarang monster. Terlebih terlalu banyak pengungsi di benua Xian, lebih baik membiarkan mereka kembali daripada harus hidup di dalam kesusahan di tempat ini. Han Jun melanjutkan, "Mereka memutuskan untuk memberikan benua Xian menjadi wilayah kekuasaan ketua. Ketika keputusan ini dibuat maka saya bergerak cepat dan membangun istana yang nyaman di sana. Mereka membutuhkan perlindungan dan sosok yang paling tepat adalah ketua yang sudah tidak asing dengan benua Tianxuan." Han Jun memberikan token pemindahan kepada Xiao Yuan dalam jumlah yang banyak, Xiao Yuan akan tinggal di benua Tianxuan untuk menjadi pelindung dan membutuhkan hal ini untuk kembali. "Hah, kenapa selalu aku yang direpotkan dengan pekerjaan ini? Apakah kalian sudah mengirim para pengungsi untuk kembali?" tanya Xiao Yuan dengan kesal. "Sekte Langit sudah mengaturnya dengan baik dan tidak ada penolakan, selama benua Tianxuan aman maka mereka dengan sendirinya akan kembali," kata Han Jun dengan jujur. "Baguslah, aku tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Setelah seminggu kita akan mulai beroperasi, lakukan seperti biasa dan pastikan untuk tidak berlebihan. Aku memiliki tugas khusus untukmu." Xiao Yuan mengeluarkan kotak kayu yang berisi bahan obat. "Tugas apa?" tanya Han Jun dengan penasaran. Xiao Yuan memberikan slip giok kepada Han Jun, di dalam slip giok terdapat resep pil roh. "Cari bahannya dan buatlah. Setelah selesai berikan kepada kakekku, sisanya kau bisa memberikan kepada kedua tuan keluarga lainnya. Pastikan untuk membuat harga untuk kedua keluarga lainnya." Han Jun mengangguk dan merasa senang karena mendapatkan resep pil roh yang baru, untuk bahan obat yang kurang tidak terlalu sulit untuk mencarinya dan dia penasaran seberapa hebat pil roh ini nanti. "Kalau begitu saya pamit dan segera mengerjakannya." Han Jun memberi hormat dan berlari keluar. Xiao Yuan menghela nafas lega dan merasa nyaman karena tidak perlu repot-repot melakukan pemurnian. Segera dia keluar dari ruangannya dan kembali untuk melihat yang lainnya. Di sana dia melihat Lei Yunting di taman dengan ekspresi yang kesal, Xiao Yuan menghampirinya dan berniat untuk menanyakan masalahnya.
Kenapa kau memasang wajah seperti itu? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Tidak apa, aku pikir kau pergi entah kemana, aku ingin menghabiskan waktu bersamamu sebelum pergi. Kita baru saja menikah dan kau harus menemani kami sebagai pengantin baru. Kata Lei Yunting dengan jujur. Baiklah, maafkan aku. Xiao Yuan memeluk Lei Yunting dengan erat dan tidak menyangka kalau Lei Yunting akan memiliki sisi yang sangat manis. Ini adalah waktu yang tepat. Aku berencana untuk pergi ke benua Tianxuan. Qin Yue dan Kailin akan beristirahat. Apakah kau ingin pergi? Bukankah sudah jelas? Tentu saja kita pergi. Lei Yunting terlihat sangat senang. Xiao Yuan mengeluarkan token pemindahan dan meremasnya hingga hancur. Segera mereka berdua menghilang dari tempatnya dan dikirim ke benua Tianxuan. Mereka berdua berada di menara pemindahan dan segera keluar. Xiao Yuan dan Lei Yunting terkejut melihat bangunan di sekitar mereka yang mulai didirikan. Sebuah istana yang besar terlihat di pusatnya dan dalam jangka waktu yang pendek, sebuah kota besar hampir terbentuk sepenuhnya. Xiao Yuan membawa Lei Yunting terbang ke atas langit dan melihat pemandangan di bawah, luar biasa. Han Jun mengerahkan banyak orang dalam menata ulang pembangunan tempat ini, kecepatan mereka bekerja sungguh mengesankan. Benar, bukankah ini kota wilayah terlarang yang dulunya rata akibat pertempuran? Sekarang hampir sepenuhnya terbentuk, aku rasa istana milikmu itu sangat berlebihan dan terlalu besar untuk kita bukan? Kata Lei Yunting dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk setuju dan mungkin hampir seluas dari kediaman keluarga Xiao, hanya untuk 4 orang ini sungguh terlalu berlebihan untuknya. Namun Xiao Yuan memikirkan beberapa rencana jangka panjang yang bagus untuknya. Setelah dia pergi mungkin Chen Jian atau Qin Yue akan cocok dengan menjadi pelindung benua Tianxuan dan hal ini merupakan sesuatu yang bagus. Bab 295. Sudah terbiasa. Beberapa orang penjaga di tingkat langit lapisan pertama datang ke arah Shen Yu dan berkata, lancang sekali berani terbang di atas langit. Apakah kalian berdua tidak memahami aturan di tempat ini? Lei Yunting mengerutkan keningnya dan merasa tidak senang diteriaki seolah mereka sudah mencuri. Memang apa gunanya aturan di tempat ini? Xiao Yuan adalah penguasa satu-satunya dan tempat ini adalah miliknya. Tidak akan ada satupun aturan yang dapat mengekangnya karena Xiao Yuan merupakan orang yang membuat aturan. Xiao Yuan menghentikan Lei Yunting dan berkata, "Ho, kalau begitu maafkan kami berdua. Kami baru datang dan tidak tahu apapun tentang aturan, kami akan segera turun." Xiao Yuan membawa Lei Yunting dan segera turun ke bawah. Para penjaga itu takjub dengan kecantikan Lei Yunting dan menyangkan gadis sepertinya. Gadis yang cantik seperti itu memiliki pria yang pengecut, bukankah lebih baik menjadi wanitaku? Hahaha, teruslah bermimpi. Aura dingin yang menusuk mulai terasa di sekitar dua penjaga itu. Cincin es muncul di depan mereka dan meledak. Ledakan cincin es menciptakan gelombang kejut dan membuat mereka berdua terpental sangat jauh melewati benteng. Wajah kedua penjaga itu perlahan menjadi suram dan mengunci mulutnya dengan rapat. Mereka hari ini sangat sial karena bertemu dengan lawan yang salah. Alasan mereka tidak bisa memperkirakan kultivasi pasangan itu adalah karena mereka memiliki basis kultivasi yang tinggi. Lei Yunting memberikan peringatan kecil kepada mereka dan membuat mereka memikirkan ulang perkataannya. Xiao Yuan menggandeng tangan Lei Yunting dan berkata, "Kau marah?" "Tentu saja, aku tidak senang jika suamiku disebut pengecut. Kenapa kau sama sekali tidak marah?" Lei Yunting terlihat sangat kesal. Mungkin karena aku sudah terbiasa." Xiao Yuan menjawabnya dengan santai dan berjalan ke arah istana. Xiao Yuan terlalu sering menerima hinaan sewaktu dulu, dia mungkin marah tapi tidak ada alasan baginya untuk bertarung karena masalah sepele. Kedua penjaga itu mungkin tahu nama besarnya dan tidak tahu siapa Xiao Yuan sebenarnya, jadi wajar bagi mereka menilainya seperti itu. Sejak awal memang seperti itulah sifat dari manusia yang sebenarnya. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan sampai di depan istana dan anggota pasukan bayangan menjaga gerbang istana. Melihat kedatangan Xiao Yuan dan Lei Yunting datang, mereka berdua memberi hormat dan membawa mereka masuk. Lei Yunting mengagumi tempat ini dan seperti yang dia pikirkan, tempat ini sangat luas dan terlalu berlebihan untuk mereka tinggal. Namun jika untuk berlatih maka tempat ini cukup cocok mengingat lokasinya di dekat wilayah terlarang. Di dalam aula istana Fu Ling dan Song Si sedang menikmati secangkir teh hangat, mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan Xiao Yuan dan Lei Yunting. "Salam Tuan dan Nona." Song Si dan Fu Ling segera memberi hormat. "Apakah aku mengganggu waktu bersantai kalian?" tanya Xiao Yuan dengan santai. "Tidak, Tuan sama sekali tidak mengganggu," kata Song Si dengan ramah. "Apakah kedatangan Tuan kali ini akan segera pindah ke tempat ini?" "Karena pembangunan istana ini sudah selesai maka aku akan pindah dan mengawasi tempat ini. Fu Ling kau pergilah dan jemput kedua istriku," perintah Xiao Yuan dengan santai. Fu Ling memberi hormat dan segera pergi menggunakan token pemindahan. Xiao Yuan berjalan melewati Song Si dan duduk di singgasana miliknya. Lei Yunting duduk di sampingnya dan merasa bangga dengan hal ini. "Song Si, berapa banyak korban dari pasukan kita waktu perang?" Xiao Yuan sedikit penasaran dengan hal ini. "Tidak ada, hanya beberapa luka dan saat ini sedang dalam proses pemulihan," jawab Song Si dengan jujur. Xiao Yuan tersenyum puas, "Kalian memang tidak mengecewakan." "Terima kasih atas pujiannya." Song Si menundukkan kepalanya.
Sejujurnya semua ini berkat bantuan Xiao Yuan yang menghentikan kultivator tingkat origin, jika bukan karena dia dan kondisi musuh yang meremehkan mereka. Kemungkinan besar semua pasukan akan dibantai habis oleh musuh, pasukan bayangan hanya melawan orang yang berada di tingkat yang sama. Qin Yue dan Lei Yunting sendiri juga sangat ganas, mereka bertarung tanpa istirahat sedikitpun dan membunuh puluhan kultivator dengan kekuatan mereka. Perang memang sudah berakhir dan kelompok penyembah naga sudah hancur, tapi bukan berarti tidak ada ancaman di masa depan. Jangan malas dalam berlatih. Chen Jian sudah berada di tingkat origin dan fokus kalian sebagai petinggi pasukan hanya menyamai kultivasi Chen Jian. Xiao Yuan melanjutkan, untuk masalah sumber daya kau bisa meminta kepada Han Jun atau Kai Lin secara langsung. Aku tidak ingin kalian bertambah kuat sebelum aku pergi mengejar Lei Yunting. Kami akan mengingat ini baik-baik, kata Song Si dengan tegas. Bab 296. Siapa yang peduli? Xiao Yuan menyuruh Song Si pergi dan menikmati waktunya bersama dengan Lei Yunting. Mereka berdua membahas banyak hal dan Lei Yunting sangat senang karena Xiao Yuan memberikan waktu untuknya bersama. Lei Yunting mengeluarkan tongkat besi dari cincin ruang miliknya dan sebuah bola mata yang penuh dengan yin qi. Xiao Yuan cukup terkejut dan jika tebakannya benar maka semua hal ini adalah milik Si Yingxia. Aku sengaja menyembunyikannya agar mereka tidak memintanya nanti. Tongkat besi ini adalah artifak yang bagus dan bola mata ini adalah sesuatu yang dapat melahap jiwa. Lei Yunting memberikannya kepada Xiao Yuan. Lei Yunting sengaja mengambilnya diam-diam dan tidak memberitahu siapapun. Kedua hal ini sangat berharga dan dapat memicu ketertarikan orang lain. Jika keluarga lainnya tahu maka mereka mungkin saja akan mengambilnya, karena itulah Lei Yunting menunggu waktu yang tepat untuk memberikannya kepada Xiao Yuan. Tongkat ini sangat bagus, tapi mata ini sangat menjijikan, kau tidak bermaksud membuatku memiliki mata ketiga bukan? Xiao Yuan terlihat sangat jijik. Hahaha, bukan masalah besar, bahkan jika suamiku berubah menjadi monster aku tetap akan mencintaimu. Lei Yunting tertawa bahagia. Xiao Yuan tersenyum canggung, dia tidak tahu apakah hal ini baik atau buruk. Namun daripada dia harus meninggalkan sisi manusianya dan berubah menjadi monster maka lebih baik dia tidak menggunakannya. Bing tiba-tiba keluar dan berkata, jangan menganggapnya remeh. Itu akan sangat berguna jika menyatukannya dengan tubuhmu. Aku tidak peduli, kalian berdua menyuruhku untuk menjadi monster bermata tiga, aku tidak alan mau. Kata Xiao Yuan dengan kesal. Lei Yunting tertawa dan berkata, hahaha, sebelumnya Si sudah memberitahuku bahwa mata ini bisa disatukan dengan artifak, jadi kau tidak perlu untuk menyatukannya dengan tubuhmu. Benarkah? Xiao Yuan merasa sangat senang dengan hal ini. Lei Yunting mengangguk dan membenarkan perkataannya. Bing sendiri juga berpikir hal yang sama, namun masalah terbesarnya mereka harus mencari artifak yang mampu menyatu dengan mata iblis ini. Terima kasih. Xiao Yuan memeluk Lei Yunting dengan erat dan mencium wajahnya yang menggemaskan. Baiklah, aku ingin pergi ke tempat sekte langit, kau harus memurnikannya terlebih dahulu. Lei Yunting berniat untuk pergi. Bukankah kau selalu ingin bersama? Xiao Yuan berkata dengan santai. Itu berbeda, kau memiliki banyak hal dan sepertinya suamiku memiliki banyak tamu di luar, kata Lei Yunting dengan santai. Siapa yang peduli, waktu masih panjang tapi waktu dengan istriku sangatlah berharga. Terlebih setelah menerima hadiah yang bagus, bagaimana mungkin aku tidak membalasnya? Xiao Yuan meraih pinggang Lei Yunting dan masuk ke dalam dunia liontin emas. Bing merasa ditinggalkan dan mengutuk kedua pasangan yang mabuk ini. Segera Bing kembali ke tempatnya dan melanjutkan untuk makan. Xiao Yuan berdiri di padang rumput yang luas dan menindih Lei Yunting dengan tubuhnya, dia mencium bibir Lei Yunting dan membuatnya merasa senang. Hah, kau sangat mesum? Tidak bisakah melakukan hal ini di dalam ruangan? Kata Lei Yunting dengan kesal. Salahkan dirimu yang terlalu cantik, mari buat kenangan yang bagus untuk kita berdua. Xiao Yuan menarik ikat pinggang Lei Yunting dan mulai mengagumi keindahan tubuhnya. Mereka berdua bermain seperti orang gila dan saling menikmati suasana yang bahagia. Di luar banyak orang yang ingin bertemu dengan Xiao Yuan dan tujuan mereka hanya untuk mendapatkan persetujuan. Bu Feng, Ziyun, dan Han San yang ditemani oleh para tetua mereka. Sekarang benua Tianxuan berada di bawah kendali Xiao Yuan, namun mereka mewarisi gelar dari sekte mereka sebelumnya dan memiliki kewajiban untuk pembentukan ulang sekte mereka. Selama mereka di benua Xian ketiganya dapat menerobos tingkat penciptaan lapisan pertama, namun kekuatan mereka masih jauh tertinggal dari Xiao Yuan. Ziyun sedikit menyangkan fakta bahwa dia tidak mendekati Xiao Yuan lebih keras, jika dia bisa menjadi wanitanya maka dirinya akan dipuja oleh banyak orang dan mendapatkan kehormatan tertinggi di dua benua. Jika dia tahu kalau Xiao Yuan akan memiliki potensi masa depan yang seperti ini, maka dia akan berusaha lebih keras untuk mendekatinya waktu itu. Xie Tan dan Song Si menemui mereka dan berkata, jika kalian ingin bertemu maka tunggu di sini terlebih dahulu, Tuan sedang melakukan pelatihan tertutup bersama Nona Lei Yunting. Kami tidak berani mengganggu mereka berdua. Senior dapat yakin bahwa kami akan menunggu dengan patuh, orang dewasa baru saja menikah dan wajar bagi mereka tidak ingin diganggu. Kata Bu Feng dengan hormat. Bab 297. Izin diberikan.
Setelah beberapa waktu akhirnya Lei Yunting pergi sendiri dan Xiao Yuan bergegas keluar, di sana dia mendapatkan banyak laporan tentang pembangunan sekte yang lama. Bi Feng, Ziyun dan Han San duduk di kursi dan mulai meninggalkan para tetua di luar. Mereka bertiga saat ini sudah menjadi master sekte dan bertanggung jawab dengan pembentukan ulang. Mereka melihat Xiao Yuan duduk di singgasana miliknya dan berkata, "Salam untuk Tuan Muda Xiao Yuan." Saudara Bu Feng dan yang lainnya tidak perlu terlalu sopan, aku tidak terbiasa dengan penghormatan semacam ini. Kata Xiao Yuan yang terlihat tidak peduli. Han San dan Bu Feng sangat menghormati Xiao Yuan dan mata Ziyun mulai berbinar, bahkan selain dia memiliki latar belakang yang hebat dan kekuatan yang luar biasa. Xiao Yuan masih tetap rendah hati dan tidak mempermalukan mereka. Sebelumnya kami meminta maaf karena tidak bisa menghadiri upacara pernikahanmu, kata mereka bertiga dengan jujur. Kalian memiliki banyak pekerjaan dan aku tidak mempermasalahkannya. Aku dengar kalian ingin mendirikan ulang sekte kalian dan datang kemari untuk mendapatkan izin dariku. Tanya Xiao Yuan dengan santai. Han San mengangguk dan berkata, benar sekali. Posisimu sekarang merupakan penguasa satu-satunya benua Tianxuan dan merupakan pelindung sejati. Karena kami semua setuju dengan hal ini maka kami harus memberimu wajah yang layak bagi seorang penguasa. Ziyun sependapat dengan Han San, senior Xiao adalah orang yang hebat dan kami akan merasa aman jika di bawah perlindungan senior Xiao. Bahkan jika senior meminta sesuatu maka junior ini akan melakukan apapun yang senior inginkan. Han San dan Bu Feng mengerutkan keningnya dan mengutuk Ziyun di dalam hatinya, maksud dari Ziyun sangatlah jelas bagi mereka. Walaupun dia tidak mengatakannya langsung tetapi jelas bahwa Ziyun mengundang Xiao Yuan dengan segala kondisi. Izin diberikan dan aku tidak meminta apapun dari kalian bertiga. Namun karena kalian sudah memutuskannya maka kalian juga harus mengikuti aturanku. Xiao Yuan melanjutkan, aku hanya tidak ingin ketika kalian mendirikan sekte terjadi pertarungan yang tidak perlu. Sekte dibentuk dengan tujuan mereka yang ingin melatih kultivator yang memiliki potensi, jadi dalam kondisi apapun aku tidak ingin salah satu pihak memulai perang yang mengacaukan usahaku. Kami akan patuh, kata mereka bertiga dengan tegas. Xiao Yuan mengangguk dan puas dengan kepatuhan mereka. Hal ini sangatlah umum mengingat dulu setiap sekte memiliki hubungan yang buruk, mungkin saat ini mereka sedang bekerja sama tetapi hal ini sama sekali tidak menjamin adanya pertarungan di masa depan. Benua Tianxuan sedang mengalami proses pemulihan pasca kehancuran besar, Xiao Yuan juga tidak menyukai permusuhan semacam ini dan selama dia memiliki kekuatan maka dia akan menjadi aturan mutlak yang tidak bisa mereka lawan. Terlebih di masa depan Qin Yue adalah orang yang akan memiliki kendali penuh, dengan sifatnya mungkin dia terlalu malas untuk mencampuri urusan mereka dan Xiao Yuan tidak ingin menempatkannya dalam masalah yang sulit. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka bertiga pamit pergi dan kembali memulai perencanaan, Bing keluar dari dalam liontin emas dan terlihat memiliki rencana masa depan. Hei, ayo masuk ke wilayah terlarang. Bing berkata dengan santai. Bukankah hal itu mustahil? Wilayah terlarang memiliki segel pelindung, bahkan dengan kekuatanku yang sekarang mustahil bagiku untuk menghancurkannya dengan paksa. Kata Xiao Yuan dengan pasrah. Tidak ada batasan yang tidak bisa aku lewati, jangan lupa. Aku sudah sangat akrab dengan wilayah terlarang dan membuat celah bukan masalah besar bagiku. Kata Bing dengan bangga. Xiao Yuan tersenyum canggung dan berkata, lalu, apakah ada sesuatu yang bagus di sana yang sangat kau butuhkan? Bukan aku tapi kau, bukankah dulu aku sudah mengatakan bahwa dulu terdapat pertempuran di sana? Tentunya kita akan mencari harta yang bagus dan walaupun sudah ratusan tahun, seharusnya masih ada artefak yang bagus di sana. Bukankah kau saat ini sangat membutuhkannya? Bing berkata dengan jujur. Terima kasih, kau sangat membantu. Xiao Yuan berterima kasih dengan tulus. Perkembanganmu merupakan keuntungan juga bagiku. Tuan ini sudah menganggapmu sebagai teman dan selama kau menjadi seorang kaisar bergelar maka aku akan bisa bebas dari batu bintang. Kata Bing dengan jujur. Tenang saja, aku adalah pria yang selalu mengingat kebaikan. Bahkan jika tidak ada masalah dari Lei Yunting, aku akan tetap pergi ke dunia yang lebih luas dan mencari cara untuk membebaskanmu. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bing sudah membantunya dalam banyak hal dan pencapaiannya yang sekarang yang dia dapatkan, merupakan hasil dari arahan dari Bing. Jika dia tidak membantunya untuk mendapatkan kebebasan maka dia akan menjadi pria yang tidak tahu malu, karena itulah Xiao Yuan sudah menetapkan tujuannya sejak awal. Bab 298. Kesialan atau keberuntungan. Xiao Yuan memberitahu kepada Song Si bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Song Si awalnya berniat untuk pergi bersama mengawal Xiao Yuan, namun Xiao Yuan dengan cepat menolaknya. Lagi pula dia akan memasuki wilayah terlarang dan akan lebih nyaman jika dia bergerak sendirian. Kultivasi Song Si hanya berada di tingkat penciptaan lapisan ketiga. Xiao Yuan terlalu malas untuk melindunginya dan terhambat oleh Song Si. Bing menuntun Xiao Yuan di sebuah hutan di perbatasan wilayah terlarang. Dia mencari titik terlemah dari pusat penghalang dan akan mencoba membuat celah dengan paksa. Asteris ngung, asteris. Bing membuka mulutnya dan sebuah pusaran ruang mulai terbentuk. Bing meminta Xiao Yuan untuk segera masuk dan tanpa pikir panjang Xiao Yuan melompat ke dalam. Mereka berdua menerobos penghalang dan menginjakan kakinya di wilayah terlarang. Xiao Yuan melihat langit yang gelap dan raungan bis mulai terdengar di telinganya.
Oranya meledak dengan gila dan membuat bis di sekitarnya tidak berani mendekat. Xiao Yuan tidak ingin terjebak ke dalam pertarungan yang tidak diperlukan dan maju ke depan. Bing melihat sekitarnya dan berkata, bagaimana? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kita bisa masuk? Kau benar, tapi apakah kau tahu lokasi dari harta yang bagus? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Yah, itu tergantung keberuntunganmu. Senjata magis pasti memiliki fluktuasi aura di dalamnya, kau hanya perlu mendeteksinya menggunakan laut kesadaran ilahi milikmu. Jawab Bing dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan kesadaran ilahinya mulai menyebar dengan luas. Karena dia sudah berada di wilayah terlarang maka Xiao Yuan tidak ingin membuang kesempatan yang berharga. Setiap bahan obat yang bagus diambil dan menanamnya kembali di dunia liontin emas. Setelah beberapa waktu mencari harta, Xiao Yuan dikejutkan dengan keberadaan api bumi teratai hijau di tengah rawa hitam. Keberuntunganku sangat bagus hari ini. Xiao Yuan melompat ke tengah rawa hitam dan berniat untuk mengambilnya. Tiba-tiba puluhan bis buaya darah melompat ke arahnya dan berniat untuk membunuhnya. Sayap api emas dengan cepat memotong buaya darah dan Xiao Yuan merasakan kemarahan dari sekumpulan bis. Kesadaran ilahinya mulai menyebar dan di bawah air setidaknya terdapat ratusan bis yang berada di tingkat penciptaan. Benar saja, barang sebagus ini tidak mungkin dimanfaatkan oleh sekumpulan bis. Jika ini orang lain mungkin mereka akan langsung mati dalam pengepungan. Tapi sayangnya perbedaan tingkat terlalu jauh dan mereka tidak bisa berurusan denganku. Aura membunuh Xiao Yuan meledak dan tekanan jiwa membombardir rawa hitam. Ratusan buaya darah keluar dari dalam air dan berlari menghindari Xiao Yuan. Semakin kuat bis maka insting mereka untuk bertahan hidup maka akan semakin tinggi. Mereka tidak terlalu cerdas namun mereka dapat menilai bahwa mereka akan mati jika memulai pertarungan. Karena itulah mereka semua lari demi menyelamatkan hidup mereka. Api teratai hijau ini cukup mengesankan, walaupun tidak sekuat api emas miliknya namun ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk Kailin. Selain akan meningkatkan kekuatannya, api teratai hijau sangat berguna dalam pemurnian pil roh. Selama Kailin menggunakannya maka tingkat pemurnian pil roh miliknya akan jauh lebih baik. Xiao Yuan menyimpannya ke dalam dunia liontin emas dan akan mengurusnya nanti. Segera dia melanjutkan perjalanannya dan maju ke depan. Xiao Yuan menghentikan gerakannya dan merasakan aura yang luar biasa di suatu tempat. Dia melihat ke depan dan dari jauh terlihat seorang pria sedang duduk melihatnya dari kejauhan. Mustahil, Bing memperingatkan Xiao Yuan dan merasakan tekanan yang mengerikan dari pria itu. Rambutnya yang hitam mulai berkibar dan jubahnya yang biru memancarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bing merasakan kegelisahan dan insting alaminya mengatakan bahwa pria di depannya saat ini adalah keberadaan yang mengerikan. Xiao Yuan merasa bahwa tubuhnya mati membeku dan tidak bisa bergerak. Jelas ini adalah rasa penindasan seolah dia berada di depan sosok seperti Bing. Namun Bing sendiri juga merasakan hal yang sama dan segera bersembunyi ke dalam liontin emas. Mata pria itu bersinar dan dia menjentikkan jarinya. Dalam sekejap mata Xiao Yuan berdiri di depan pria misterius itu. Wajah dari pria itu terlihat sangat jelas dan sosoknya terlihat sangat luar biasa. Masih tidak mau berlutut, atau apakah aku harus memaksamu? Kata pria itu dengan senyum yang dingin. Siapa kau dan kenapa kau melakukan ini? Kita tidak pernah bersinggungan dan aku tidak ingin bertarung. Kata Xiao Yuan dengan gugup. Bertarung, pria itu tertawa dengan gila dan berkata, hahaha, apa yang kau lihat di depanmu ini hanyalah sebuah klon yang hanya menampilkan 5% dari kekuatan asliku. Jika kau bermaksud mengandalkan bantuan dari binatang yang bersembunyi itu maka kau salah besar, kau yakin tidak ingin berlutut sekarang. Mungkin hidupmu masih bisa terselamatkan. Bab 299. Ayah Mertua. Xiao Yuan merasa frustasi dengan hal ini dan koneksinya dengan liontin emas mulai terputus. Awalnya dia berniat untuk lari ke dalam dunia liontin emas namun kekuatan pria di depannya saat ini sungguh sangat mengerikan. Berlutut, pria itu berdiri dan sedikit memberikan tekanan kepada Xiao Yuan. Kaki Xiao Yuan terasa sangat berat dan dia berusaha untuk tetap berdiri, jangan bermimpi. Jika senior ingin membunuh maka bunuh saja, aku hanya berlutut kepada keluarga dan orang tuaku. Seorang pria sejati lebih suka mendapatkan kematian daripada harus dipermalukan. Apakah kau tidak tahu siapa aku? Tanya pria itu dengan santai. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berpikir kalau pria ini terlalu mengerikan. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain dan bisa dibilang ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi mustahil baginya untuk saling mengenal. Aku akan memberitahumu, tapi kau harus bisa menahan sedikit seranganku. Pria itu mengambil sebuah batu kecil seukuran kelereng. Pria misterius itu menjentikkan batu itu dengan jarinya dan mengarah langsung ke dada Xiao Yuan. Tekanan yang besar membuat Xiao Yuan tidak dapat melakukan perlawanan. Bagi pria itu memang apa yang dilemparnya adalah sebuah batu kecil, namun Xiao Yuan tidak berpikir demikian. Rasanya dia sudah ditabrak oleh sebuah gunung besar yang sangat mustahil baginya untuk dipindahkan. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya terseret beberapa mil jauhnya. Sosok Xiao Yuan menghilang dari pandangan pria itu dan terpental sangat jauh. Xiao Yuan mengaktifkan fase kedua dari teknik binatang suci, namun aura dunia di sekitarnya diblokir dan membuat kekuatannya berkurang. Sepertinya aku terlalu berlebihan, sangat sulit untuk membagi kekuatan menjadi hal kecil. Pria itu mengangkat tangannya dan aura dunia mulai menarik Xiao Yuan kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Aura dunia dalam sekejap menyembuhkan luka di tubuhnya dan membuat Xiao Yuan kembali ke hadapan pria itu.
Wajah Xiao Yuan menjadi pucat dan merasa ngeri dengan kekuatan besar di depannya. Jika hal itu terus berlanjut maka dia akan mati tanpa pemakaman. Pria itu tersenyum dan tertawa. Hahaha. Kau selalu berkata bahwa kau akan berdiri di puncak martial Dao, tapi hanya sedikit kekuatan kau sudah tidak tahan. Jika dibandingkan dengan diriku sewaktu muda maka kau tidak sebaik diriku. Xiao Yuan menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas. Di hadapan kekuatan absolut tidak ada yang bisa menantangnya. Xiao Yuan mungkin tidak takut dalam pertarungan berdarah, tapi dia mendapatkan hal baru tentang melawan orang yang tidak bisa dia lawan adalah hal yang menakutkan. Seolah pihak lawan dapat mempermainkannya dengan sesuka hati, jika dia ingin membunuh maka dia akan membunuh. Jika dia ingin hidup maka dia akan hidup, perasaan ini sungguh sangat menakutkan dan dia mendapatkan pengalaman yang berharga. Singkatnya dia harus mengenali lawannya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk maju atau mundur. Mengingat hidupnya hanya satu dan meresikokannya dengan melawan orang sekuat ini adalah tindakan yang berbahaya. Sudahlah. Jangan memasang wajah seperti itu, walaupun aku belum mengakuimu sepenuhnya tapi kau sudah menikah dengan putriku. Bisa dikatakan aku juga ayah mertuamu, kata pria itu dengan santai. Xiao Yuan membuka matanya lebar-lebar dan pikirannya penuh dengan rasa terkejut, jika tebakannya benar bahwa pria di depannya ini adalah ayah dari Lei Yunting dan merupakan ayah mertuanya sendiri. Xiao Yuan berlutut dan berkata, salam untuk ayah mertua. Maafkan anak ini karena sebelumnya bersikap tidak sopan. Aku masih belum sepenuhnya menerimamu, aku bahkan tidak tahu apakah kau bisa melewati belenggu dari dunia yang aku ciptakan atau tidak. Untuk mengetahui identitasku yang sebenarnya kau masih belum layak, kata ayah Lei Yunting dengan santai. Anak ini mengerti. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan tidak memiliki komentar. Pertanyaannya dia memang sangat lemah dan belum memiliki kelayakan untuk berdiri sejajar dengan mereka. Bing sudah menceritakan sedikit tentang keluarga Lei Yunting, singkatnya pria di depannya saat ini adalah pencipta dunia dan seorang yang memiliki kuasa penuh. Keberadaan yang melampaui kaisar itu sendiri dan sangat mengerikan bagaikan surga yang tidak pernah bisa dijangkau. Walaupun tidak ada yang tahu tentang keberadaannya, tetapi sekarang pria itu berdiri di depannya dan menunjukkan tekanan yang mengerikan. Sebelumnya maaf karena sedikit lancang, tetapi Lei Yunting sekarang adalah istriku. Masalahnya adalah masalahku dan kebahagiaannya merupakan prioritas utama bagiku. Aku ingin tahu mengapa Anda memilih untuk menempatkannya di tempat yang kecil ini. Xiao Yuan melanjutkan, jika alasannya hanya untuk mengembangkan diri dengan usahanya sendiri adalah hal yang mustahil menurutku. Aku ingin tahu apa alasannya dari mulut Anda langsung. Bab 300. Hukum Pertempuran Surga. Hah, untuk usiamu yang sangat muda kau cukup peka. Aku terlalu malas untuk menjelaskan kepadamu, bahkan jika aku mengatakannya kau juga tidak akan mengerti. Ayah mertua melanjutkan, bukan hanya Lei Yunting, bahkan semua anakku juga mendapatkan perlakuan yang sama. Surga memiliki aturannya sendiri, bahkan jika kami menginginkan mereka untuk tinggal maka mereka akan dihancurkan oleh surga itu sendiri. Xiao Yuan terlihat bingung dan berkata, apakah maksud dari senior adalah kekuatan prinsip? Benar, setiap dunia memiliki aturannya sendiri, aku adalah pencipta dunia ini namun aku harus membuat klon dan tidak bisa melanggar aturan prinsip yang aku tetapkan sendiri. Seperti halnya di tempat itu, mereka yang lemah akan hancur akibat gelombang aura yang kuat di sana. Ayah Lei Yunting mengatakan semuanya dengan jujur. Bagaimanapun juga tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya pergi sejak pertama kali lahir. Namun dia memberikannya keselamatan dan secara diam-diam memantau mereka di dalam dunia yang dia ciptakan, daripada melihat mereka mati lebih baik untuk berpisah untuk sementara waktu dan menjelaskan semuanya ketika mereka bertemu. Xiao Yuan merasa lega dan batu yang mengganjal di dalam hatinya telah disingkirkan, dia tahu kesulitan ayah mertuanya dan semua ini juga demi menjaga hidup Lei Yunting. Pemahaman yang dimiliki Xiao Yuan hanya sebatas teori dan belum memiliki pengalaman penuh tentang kekuatan prinsip. Namun sebagian besar dia mulai paham bahwa ayah mertuanya tidak memiliki pemikiran yang buruk. Pria itu menghela nafas dan berkata, karena aku sudah datang ke sini maka aku akan memberikan sedikit pencerahan untukmu. Binatang suci itu memang dapat menuntunmu pergi ke jalan kaisar, namun dia tidak memiliki pemahaman tentang dunia di atasnya. Jika kau ingin pergi dan menyusul Lei Yunting nanti maka kau harus memiliki dao surgawi, atau yang disebut dengan hukum ilahi. Saya memiliki pemahaman tentang hukum pertempuran surga, apakah ini sudah termasuk dao surgawi? Tanya Xiao Yuan dengan penuh harap. Jika iya maka pendahulumu pasti sudah naik ke dunia yang lebih tinggi. Jawab pria itu dengan sedikit mengejek. Xiao Yuan menggaruk kepalanya dan merasa malu menanyakan pertanyaan bodoh, jika benar maka sudah seharusnya kaisar perang sebelumnya sudah naik ke dunia yang lebih luas. Hukum pertempuran surga memang sangat kuat, tapi cara kerjanya sangatlah menakutkan. Kau mungkin dapat meningkatkannya ke titik di mana puncaknya, namun sulit untuk melakukan generasi. Kata pria itu dengan santai. Mohon pencerahannya, Xiao Yuan membungkuk dan meminta sedikit pembelajaran. Hukum pertempuran surga memungkinkanmu menguasai semua elemen dan menyerap energi dalam jumlah yang tidak ada habisnya. Semakin kau mengalami banyak pertempuran dan bermandikan darah kultivator, maka akan semakin kuat dirimu. Pria itu melanjutkan, namun jika kau berani mengacaukan dunia dan membunuh orang secara brutal hanya demi kekuatan, maka kau sudah kehilangan kualifikasi untuk mendapatkan pengakuanku.
Xiao Yuan mendapatkan pandangan yang luas tentang hukum pertempuran surga. Kekuatan hukum ini memang sangat kuat namun masih terlalu banyak kekurangan di dalamnya. Untuk mendapatkan pandangan yang luas seperti ini seseorang harus mendapatkan banyak pengalaman. Senior ini hanya mengingatkan bahwa untuk tidak terlalu bergantung dengan hukum pertempuran surga. Jika dia dikuasai oleh obsesinya untuk mencari kekuatan, maka jalan satu-satunya adalah dia akan menciptakan dunia yang dibanjiri oleh darah. Lalu bagaimana caraku dapat mempelajari hukum ilahi? Tanya Xiao Yuan dengan tegas. Hukum ilahi tidak bisa dipelajari, namun hanya bisa dikembangkan. Setiap orang memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Setelah kau mendapatkan pemahamannya maka kau bisa mengembangkannya sesuai kemampuanmu. Pria itu menginjak tanah dengan santai. Pusaran badai menerbangkan pohon-pohon ke atas langit. Pria itu memejamkan matanya dan aliran waktu mulai berhenti. Pohon yang di atas langit mulai tidak bergerak seolah membeku di udara. Bukan hanya itu saja, kekuatan dari pengendalian waktu ini menghentikan seluruh wilayah terlarang dan membuat Xiao Yuan sangat takjub. Asteris krak, asteris. Retakan ruang hampa mulai terbentuk sangat besar seolah Xiao Yuan melihat mulut seekor singa yang menakutkan. Petir di atas langit mulai mengamuk dan semakin kuat, perlahan petir itu berubah menjadi hitam dan membentuk sekor naga dengan ukuran yang sangat besar. Kau adalah jalan surga yang aku ciptakan sendiri, namun berani menentang keberadaanku. Pria itu melambaikan tangannya dan jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang itu membelah naga petir di atas langit dan gelombang kekuatan jiwa mulai menyebar dan langit seakan mulai runtuh. Pria itu menghentikan gerakannya dan membuat semuanya kembali normal. Sumber origin ki di dalam tubuh Xiao Yuan dipaksa meluas dan akar spiritual emas menyerap sisa kekuatan jiwa. Pria itu melihat ke arah Xiao Yuan dan mulai mengerti, dia hanya menunjukkan sedikit pembelajaran namun Xiao Yuan mendapatkan manfaat besar dengan mengambil terobosan. Bersambung.